Lang, lanjutkan perjuangannya. Siap, Cak. Yalah, tunjukkan ke Indonesia kalau Tanah Bangka itu indah. Siap. Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Teman, yuk kita ke tempat pamanku di pesisir laut Sungai Liat, Pulau Bangka. Loh, kok paman Ibul pakai atribut bolang juga sih? Percaya nggak percaya, paman Ibul adalah pemeran si bolang Sungai Liat sekitar 10 tahun lalu loh. Wih. Saya si Bolang dari nelayan 2. Saya Anggi, suka maseki. Aku Bujang, suka makan kentang. Aku Mansur, suka makan jamu mente. Aku Rapi, suka main tembak-tembakan. Kawan, tak terasa umur si Bolang lah 10 tahun. Lagi ingat tak episode 8 tahun yang lalu di Sungai Liat? Kawan, ini namanya Tima. Nyari Tima. Sana ya tengkorak. Bang, sini bantu abang ucak jaring. Syukurlah, sekarang paman Ibul dan kawan-kawan sudah jadi nelayan sukses. Sejak menjadi pemeran bolang dulu, paman Ibul dan kawan-kawan terus menjaga persahabatan dan turun mencari ikan bersama. Sesuai pesan paman Ibul dan kawan-kawan, hari ini aku mau memperlihatkan bagaimana anak-anak desa Dalil bermain dan bertualang. Sekarang kita main ke air terjun Dalil yang terkenal itu yuk. Ayo, cepat Acil, Wandi dan Ridwan. Perjalanan menuju air terjun memang cukup seru sekaligus indah. Dijamin nggak kalah deh sama cerita paman Ibul dulu di Sungai Liat. Desa kami juga dikenal sebagai desa wisata di Kecamatan Bangka, Kabupaten Bangka. Kalau sudah main lompat air terjun begini, kadang kami sampai lupa waktu. Di air terjun setinggi 10 meter inilah, kami anak-anak Dalil biasa bermain dan mandi-mandi. Hati-hati ya teman, batunya cukup licin nih. Oh iya, Sobat Bolang, kami biasa membersihkan badan dan wajah dengan menggunakan daun belalang. Bentuknya berupa tanaman liar di sekitar sungai. Daunnya kecil-kecil dan aromanya harum. Cabut dan pisahkan daun dari batangnya. Gosok sebentar di telapak tangan kita, lalu usapkan ke seluruh bagian tubuh dan wajah. Kata Pak Guru, kandungan aksiri pada daun belalang lah yang bikin tubuh kita jadi wangi dan lembut. Rasanya belum puas, mandi dan main lompat di air terjun Dalil yang indah ini. Tapi kalau kelamaan main di air, nanti kita bisa masuk angin. Sobat Bolang, kemarin pamanku berhasil menjebak satu ekor tupai khas Dalil di kebun sahang dekat bukit. Kami di sini biasa menyebutnya tupai gerabak. Si tupai berwarna cantik ini suka nakal mencuri buah sahang atau lada milik warga. Tapi pamanku cukup berbaik hati
kami ditugaskan melepas hewan unik ini ke rumahnya di hutan. Karena sudah beberapa hari ada di rumahku, kami sudah punya nama lucu buat si tupai. Mulmul namanya. Paman bilang, si tupai gerabak ini hanya ada di hutan sekitar desa Dalil. Kita mesti hati-hati ya. Meski imut dan lucu, si tupai ini cukup galak dan bisa menggigit loh. Lah, aku belum dilepas kita tarik makan ayo. Nih, bisa nggak? Bisa, nggak bagi sih kok. Udah, beri lah. Selain suka makan sahang dan kelapa, si Mulmul ini paling senang makan pisang, teman. Wah, Mulmul sepertinya lapar banget nih. Saat menjelang panen sahang atau lada, warga kami banyak yang pasang perangkap tupai gerabak, teman. Tapi untungnya, semua warga kompak melepaskan tupai yang masuk jebakan mereka. Besok-besok kamu jangan masuk ladang paman lagi ya, Mulmul. Lang, si mula lah kenyang lah kita lepas yuk. Yuk, aku makan lama kandang. Olah. Meski sedikit sedih kami harus melepasmu, Mul. Tapi kami yakin kamu lebih bahagia kalau kembali ke rumah dan bertemu keluargamu. Sampai ketemu lagi, Mulmul. Lang, cepat, badan kau hangat nih. Nak lugut, tengah apa? Biar ada lagi soal lagi gelugut lah. Wah, kita untuk payang lah. Yuk. Sobat bola, si Wandi sejak tadi mengeluh sakit kepala dan demam. Jadi aku dan kawan-kawan mau cari salah satu tanaman berkhasiat di kampung kami. Buah kepayang namanya. Orang-orang di kampung kami memang masih lebih senang pakai obat-obatan alami, teman. Yuk, kita cari dulu pohon kepayangnya. Ini dia pohonnya, kawan. Tinggi dan besar ya. Oi, tinggi pun oi. Sila dia nak kena coy. Lang, lebih malu lah. Kita kena bewe biu. Alah, boy, kita bewe biu. Tapi biasanya buah kepayang yang sudah jatuh ke tanah pun bisa dipakai. Kita kumpulkan saja yuk yang sudah jatuh ke tanah. Lang, cepat. Lang, cepat lang. Oke, sabir. Buah kepayang yang bagus biasanya masih menempel dengan bagian daun keringnya. Seperti ini, kawan. Kumpulkan yang banyak ya, Ajul dan Ridwan. Buah ini tidak langsung dimakan mentah-mentah, tapi harus kita rebus dulu sampai terasa lembut seperti agar-agar. Selain berkhasiat, buah ini juga disenangi karena rasanya yang manis dan enak. Lang, tag ya. Dua kita pulang yuk. Thank you, Wandi. Lah yuk. Sabar ya, Wandi. Setelah ini langsung kita rebus spesial buat kamu. Cara membuatnya mudah sekali kok, kawan. Kita rebus air bersih dalam sebuah wadah. Tandanya kalau sudah masak dan siap diminum adalah warna buah yang semakin tua dan berbentuk agar-agar. Selain untuk menghilangkan pusing-pusing dan demam, si kepayang ini juga berkhasiat melawan panas dalam. Ayo Wandi, lekas diminum selagi hangat. Semoga lekas sehat lagi ya Wandi. Pasti kamu kecapean bermain dan kurang istirahat.
kawan. Teman, aku mau ajak kalian cari udang di sungai dekat rumah nih. Tapi sebelumnya, kita mampir sebentar ya di pohon kedebik, supaya tidak digigit lintah nakal saat di sungai nanti. Kata bapak sih, aroma daun kedebik ini sangat tidak disukai lintah dan sejenisnya. Jadi orang kampung kami juga sering menyebutnya daun anti lintah. Oh iya teman, selain daunnya yang bermanfaat, si buah kedebiknya juga enak kalau dimakan. Rasanya manis-manis asam gimana gitu. Kalian ada-ada saja sih. Sudah, kalian malah asik makan buahnya daripada pakai daunnya. Ayo, yuk kakak. Yuk. Kita lanjut ke sungai yuk, cari udang buat ibu bikin sambal. Cihuy, sehabis hujan di siang hari seperti ini, paling pas memang cari udang di sungai. Biasanya udang memang lebih aktif mencari makanan setelah hujan. Hati-hati turunnya ya teman, batu-batu ini lumayan licin loh karena banyak lumutnya. Cukup menggunakan alat tangguk seperti ini, lalu hasil udang nanti kita masukkan ke dalam keranjang masing-masing. Pepatah bilang, ada udang di balik batu. Nah, kita memang harus jeli melihat udang yang sukanya bersembunyi di balik batu nih. Iya, aku dapat duluan nih. Kita harus cepat dan cekatan teman. Gak boleh kalah deh sama si udang-udang ini. Lihat, si Ajul juga dapat yang besar tuh. Keren kamu, Jil. Bukan cuma udang, kadang saat menangguk, si Yuyu kepiting kecil suka ikut terbawa. Ya ampun, Wandi, kamu ada-ada saja sih. Mana bisa dapat udang kalau keranjangnya bolong begitu? Ayo teman-teman, lebih cepat lagi ya. Ibu pasti sudah menunggu tuh. Udang-udang ini tidak boleh didiamkan terlalu lama, karena bisa mengeluarkan aroma busuk. Sepertinya hasil nanggu kami hari ini kurang banyak nih teman. Tapi cukuplah untuk bahan ibu bikin sambal belacan. Sambal belacan adalah kesukaan orang Bangka, teman. Kalau di daerah lain mungkin lebih dikenal dengan sebutan sambal terasi. Mak, ini udah mama. Nembak ngempah lah. Allah, Nembak lauk. Allah yuk tekin yuk. Sat mula kak. Wah, ternyata kami dapat tugas tambahan nih dari ibu. Yuk, kita ke kebun resam. Ayo teman-teman, tetap semangat ya. Membantu orang tua pahalanya besar loh. Kita cari daun resam yang tinggi dan lebat ya. Pasti Bibi mau bikin sangkup dari daun resam. Aku jadi penasaran cara bikinnya. Ini dia yang namanya tanaman resam, Sobat Bolang. Kami kadang suka bermain petak umpet juga di sini. Soalnya kalau sudah ngumpet di sini pasti susah dicarinya. Resam adalah sejenis rerumputan liar yang tumbuh di antara pohon besar di hutan, teman. Warga kampung Dalil biasa memanfaatkannya sebagai bahan utama membuat songkok.
Itu loh, peci yang keren khas Tanah Bangka. Wah, pentingnya boy, panjang mana mereka? Ayo, panjang lah. Boleh lah. Bagian yang akan digunakan sebagai bahan songkok adalah batangnya. Jadi kita pilih batang yang sedikit mulai tua supaya kuat dan tahan lama. Pastikan kita ambil tanpa merusak bagian batangnya ya. Ambil sebanyak yang kalian bisa. Setelah itu, kita langsung bawa ke rumah bibiku ya. Ulang nih. Usah lagi yuk. Ini dia rumah bibiku teman. Dia adalah salah satu pengrajin songkok atau peci yang terbuat dari resam. Wah, kebetulan ada Paman Asir dan kedua anaknya lagi asik latihan dambus untuk acara seni di kabupaten. Sambil bikin songkok, kita bisa dengerin merdunya musik dambus ala Bangka. Bagian batang resam, kita ambil bagian dalamnya saja, karena lebih kuat dan gak gampang koyak. Kalau sudah dipisahkan dengan bagian kulitnya, kemudian batang-batang dijemur dulu kawan. Selanjutnya adalah menipiskan batang resam sesuai yang diperlukan. Biasanya Bibi pakai tutup kaleng yang sudah dilubangi untuk membentuk batang resam sesuai yang diinginkan. Kalau membuat songkok, memang Bibi lah jagoannya. Ilmunya dia dapat dari nenek secara turun-temurun. Songkok yang sudah jadi harus diukur dulu sesuai bentuk kepala orang dewasa dengan alat cetakan ini. Ini sih bagian kesukaan si Ridwan. Jemur, ditaruh. Satu songkok resam seperti ini bisa laku sekitar 100 hingga 200 ribu rupiah loh teman. Tergantung tingkat kesulitannya. Sampai di sini dulu ya petualangan kami anak-anak Desa Dalil, Pulau Bangka. Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk si Bolang di seluruh tanah air. Tetap cintai alam sekitar dan rajin membantu orang tua ya. Salam ucap petualang. Selamat untuk si Bolang telah 10 tahun menemani anak Indonesia. Aneka flora dan satwa, adat serta seni budaya yang harus kita pelihara dan wajib kita jaga.